Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nova Syahu Farida. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Kimia, dengan NIM 43014190006. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai equilibria in electrochemical cell atau kesetimbangan dalam sel elektrokimia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kimia Fisika 2 yang diampu oleh Ibu Sri Kadarwati dan Ibu Enda Fitriani Rahayu. Oke, langsung saja. Dalam video kali ini, saya akan membahas 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu tentang the Nernst equation atau persamaan Nernst, kemudian ada kinds of electrodes, kemudian ada the measurement of cell potential, di mana ketiga topik pembahasan ini terdapat dalam buku Castellan, yaitu pada chapter 17.7, 17.11, dan 17.14. Oke, sebelum kita masuk ke 3 topik pembahasan tadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi sel elektrokimia. Sel elektrokimia merupakan suatu sistem yang terdiri dari 2 elektroda yang terpisah minimal oleh satu macam fase elektrolit, yang biasanya di antara kedua elektroda dalam sel elektrokimia terdapat perbedaan potensial yang terukur. Di sini sudah terdapat sebuah gambar sel elektrokimia dengan elektroda logam Zn dalam larutan elektrolit ZnSO4 dan elektroda logam Cu dalam larutan elektrolit CuSO4 dan digabungkan dengan jembatan garam. Untuk gambar tersebut, notasi selnya adalah sebagai berikut. Dan dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa Zn dengan Zn2+ ini memiliki fase yang berbeda, di mana Zn dalam fase solid dan juga Zn2+ dalam fase aqueous. Begitu pula dengan Cu dan Cu2+. Oke, kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu the Nernst equation atau persamaan Nernst. Persamaan Nernst ini merupakan persamaan yang paling penting di bidang elektrokimia. Untuk pengertian dari persamaan Nernst itu sendiri merupakan persamaan yang menghubungkan potensial reduksi dari suatu reaksi elektrokimia dengan potensial elektroda standar, suhu, dan aktivitas dari spesies kimia yang mengalami oksidasi dan reduksi. Nah, kira-kira persamaan Nernst ini digunakan ketika apa ya? Dan bagaimana sih persamaan Nernst itu? Oke, langsung saja. Persamaan Nernst itu untuk kita menghitung suatu potensial sel, di mana persamaannya yaitu S sel sama dengan E0 sel min RT per NF dikali ln Q, atau S sel sama dengan E0 sel min 2,303 RT per NF dikali log 10 dikali Q, di mana E0 sel ini merupakan potensial sel dalam bentuk standar, kemudian R merupakan konstanta gas yang bernilai 8,314 Joule per mol Kelvin, kemudian T ini merupakan suhu dalam bentuk Kelvin, dan N ini merupakan jumlah mol elektron, dan F ini konstanta Faraday yang bernilai 96,484 coulomb per mol, dan Q ini merupakan hasil bagi reaksi. Nah, untuk persamaan Nernst dalam suhu 25 derajat, yaitu S sel sama dengan E0 sel min 0,05916 RT per NF log 10 dikali Q. Nah, masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu kinds of electrodes atau jenis dari elektroda. Nah, untuk jenis dari elektroda itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada elektroda gas ion, yang kedua ada elektroda ion logam-logam, kemudian ada elektroda logam garam tak larut anion, dan yang keempat ada elektroda oksidasi reduksi. Untuk yang pertama yaitu elektroda gas ion. Elektroda gas ion merupakan elektroda yang berada dalam kesetimbangan dengan ion di dalam larutan. Elektroda gas ion terdiri dari elektroda inert seperti platina dan grafit. Contohnya yaitu elektroda klorin. Untuk contoh reaksi dari elektroda gas ion yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Dan untuk persamaan potensial selnya ini sama dengan persamaan Nernst, yaitu S sel sama dengan E0 sel min RT per 2F ln konsentrasi dari Cl min dipangkatkan koefisien per konsentrasi dari Cl2.
Nah, kenapa ini pangkat 2? Karena Cl di sini memiliki koefisien 2, dan kenapa di sini 2? Karena jumlah molnya yaitu 2. Oke, untuk yang kedua yaitu elektroda ion logam-logam. Elektroda ion logam-logam merupakan elektroda yang terdiri dari sebatang logam yang dibenamkan dalam larutan dan berada dalam kesetimbangan dengan larutan yang mengandung ion logam. Contoh elektroda ion logam-logam yaitu Zn dengan Cu. Untuk contoh reaksinya dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, di mana Mn plus ini merupakan ion logam dan Nm ini merupakan sejumlah elektron di mana akan menghasilkan M dalam bentuk logam. Untuk persamaan potensial selnya yaitu E-sel sama dengan E0 sel min RT per NF ln 1 per konsentrasi dari ion logam. Nah, kenapa di sini 1? Karena M di sini dalam bentuk solid dan solid itu tidak memiliki konsentrasi, sehingga di sini dituliskan 1. Oke, untuk yang ketiga yaitu ada elektroda logam garam tak larut anion. Untuk elektroda logam garam tak larut anion merupakan elektroda yang terdiri dari sepotong logam yang dibenamkan dalam larutan yang mengandung garam padat tak larut dari logam tersebut dan anion dari garamnya yang berada dalam kesetimbangan. Untuk elektroda logam garam tak larut anion ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada elektroda perak-perak klorida, yang kedua ada elektroda kalomel, yang ketiga ada elektroda merkuri-merkuri oksida, dan yang keempat ada elektroda merkuri-merkurosulfat. Oke, untuk yang pertama yaitu elektroda perak-perak klorida. Elektroda perak-perak klorida ini terdiri dari logam Ag, padatan AgCl, dan larutan yang mengandung ion Cl- dari HCl atau KCl. Untuk contoh reaksinya dapat kita lihat sebagai berikut. Dan untuk persamaan potensial selnya yaitu E-sel sama dengan E0 sel min RT per F ln konsentrasi dari Cl-. Yang kedua yaitu elektroda kalomel. Elektroda kalomel ini terdiri dari sejumlah merkuri yang dilapisi oleh kalomel atau merkuroklorida dan larutan KCl. Untuk contoh reaksinya dapat kita lihat sebagai berikut. Dan untuk persamaan potensial selnya yaitu E-sel sama dengan E0 sel min RT per 2F ln konsentrasi dari Cl- dipangkatkan dengan koefisien. Yang ketiga yaitu ada elektroda merkuri-merkuri oksida yang terdiri dari sejumlah merkuri yang dilapisi oleh pasta merkuri oksida dan larutan basa. Untuk contoh reaksinya dapat kita lihat sebagai berikut. Dan untuk persamaan potensial selnya yaitu E-sel sama dengan E0 sel min RT per 2F ln konsentrasi dari OH- dipangkatkan dengan koefisien. Dan untuk yang keempat ada elektroda merkuri-merkurosulfat yang terdiri dari sejumlah merkuri yang dilapisi oleh pasta merkurosulfat dan larutan yang mengandung sulfat. Untuk contoh reaksinya dapat kita lihat sebagai berikut, dan untuk persamaan dari potensial selnya yaitu E-sel sama dengan E0 sel min RT per 2F ln konsentrasi dari SO4 2-. Untuk jenis dari elektroda yang terakhir yaitu elektroda oksidasi reduksi, di mana elektroda oksidasi reduksi memiliki pengumpul logam inert seperti platina dan grafit yang dibenamkan dalam larutan yang mengandung dua spesies yang larut dalam keadaan oksidasi yang berbeda. Contohnya yaitu elektroda ion ferrifero. Untuk contoh reaksinya yaitu sebagai berikut, dan untuk persamaan potensial selnya adalah E-sel sama dengan E0 sel min RT per F ln konsentrasi dari Fe2+ dibagi dengan konsentrasi dari Fe3+. Nah, berikut merupakan contoh gambar dari elektroda oksidasi reduksi. Oke, masuk ke topik pembahasan kita yang terakhir, yaitu the measurement of cell potential atau pengukuran dari potensial sel. Nah, untuk pengukuran dari potensial sel ini sendiri merupakan metode paling sederhana untuk mengukur potensial sel elektrokimia dengan menyetarakannya terhadap beda potensial yang sama dan berlawanan pada kawat geser potensiometer. Mohon maaf.
Dan di sini sudah terdapat sebuah gambar, yaitu rangkaian dari potensiometer. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa baterai B mengirim arus melalui kawat geser R. Ini baterai B mengirim arus melalui kawat geser R. Kontak S diatur sampai tidak ada defleksi yang teramati pada galvanometer. Ini merupakan kontak S, ini galvanometer, dan pada titik nol, potensial sel diseimbangkan dengan beda potensial antara titik S dan P dari kawat geser. Kawat geser dikalibrasi sehingga potensial dropnya yaitu IR, antara titik S dan P dapat dibaca secara langsung. Nah, jika hambatan sel sangat besar, pengaturan potensiometer dapat dipindahkan pada rentang yang luas tanpa menghasilkan defleksi pada galvanometer. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.